Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat untuk Anda dan keluarga. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Januari 2022. Saya Agus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaan pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mendapatkan pujian atau rasa kagum dari orang lain, semua orang senang, semua orang mau. Itu menandakan bahwa para pendengar atau siapapun yang mendengarkan kita, para audiens kita, melihat hidup kita, menangkap kata-kata kita dengan rasa kagum, rasa terpesona, tertarik untuk terus mendengarkan. Tentu saja ada kemungkinan bahwa mereka ingin juga menyerupainya, ingin seperti itu. Tetapi memang tidak selalu dapat, karena yang namanya bakat berbicara, bakat orasi itu tak semua orang mampu memilikinya. Dan tidak semua orang sekalipun memiliki bakat orasi lalu sama. Tentu ada perbedaan di sana sini. Tetapi saudari-saudara, yang paling penting adalah bahwa kata-kata yang baik, yang bermakna, kata-kata yang penuh kewibawaan, kata-kata yang bertuah, sungguh akan meneguhkan, akan membuat orang kagum. Apalagi kalau kemudian kata-kata yang diucapkan itu muncul dari pengalaman sendiri, muncul dari kesaksian hidup. Atau kata-kata yang kita ucapkan itu mampu kita hidupi sendiri, maka lengkaplah sudah. Hari ini saudari-saudara, kita mendengarkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Putra Allah dan Juru Selamat. Dikatakan Dia memasuki sebuah rumah ibadah dan Dia mengajar di sana. Dia membaca sebuah nats dari kutipan kitab Nabi Yesaya. Dan semua orang kemudian berdecak kagum.
Mereka memuji Dia akan kata-kata indah yang diucapkannya. Tentu saja saudara-saudari, Yesus mempunyai kemampuan mengajar, kemampuan berbicara. Dan sebetulnya kalau kita mempelajari dengan teliti dan serius tentang kitab suci saudari-saudara, kelebihan Yesus sebetulnya bukan semata-mata pada kemampuan berbicara, membuat orang tertarik, membuat orang berdecak kagum, membuat orang kemudian ingin terus mendengarkan Dia, tetapi lebih-lebih karena kata-kata yang diucapkannya itu juga dilaksanakannya, dipraktekannya, dan dibuat menjadi nyata di dalam kesaksian hidupnya. Disinilah letak antara kata-kata dan tindakan Yesus menjadi seirama, menjadi selaras. Ada harmoni antara kata-kata dan tindakan. Yesus tidak punya bakat sebagai politikus yang pandai berkata-kata, tapi belum tentu nyata dalam tindakan. Yesus tidak punya bakat sebagai politisi yang pintar berjanji, tetapi seringkali cuma atau tinggal janji semata. Yesus adalah Dia yang berjanji, dan janji-janjinya itu adalah janji keselamatan, janji kepenuhan hidup, janji kedamaian kasih sayang, janji kerajaan Allah yang nyata melalui dirinya, melalui kesaksian hidupnya. Saudari-saudara, pengalaman diterima, pengalaman dipuji atau bahkan disanjung tentu menjadi pengalaman yang bagus, pengalaman yang tidak perlu juga kita tolak. Tetapi kita perlu belajar pada Tuhan Yesus, saudari-saudara, bahwa pengalaman diterima atau disanjung, pengalaman dipuji atau orang menjadi terpesona dengan kita, juga pengalaman ditolak, pengalaman dicemooh, pengalaman diancam dan sebagainya, harus juga siap diterima, sebab seluruh pengalaman itu adalah pengalaman yang pernah dialami dan diterima oleh Yesus, dijalani dengan setia, dengan penuh ketekunan, tanpa putus asa. Bahkan pada akhir hidupnya kita mendengar saudara-saudari Yesus, Dia diadili seperti seorang penjahat. Dia diberi mahkota duri, sebuah penghinaan luar biasa. Dia diludahi dan Dia harus memikul salib ke Golgota, jatuh berkali-kali, dicambuki berulang kali. Dan pada akhirnya Dia wafat di kayu salib. Bukan cuma pengalaman dipuji atau diterima yang dialami oleh Yesus, tapi juga pengalaman penolakan, bahkan pengalaman paling pahit, yaitu dibunuh. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, mengapa saya katakan demikian? Karena pada awal perikop Injil hari ini dimulai dengan situasi Yesus yang mengajar dan mata semua orang tertuju kepada Dia. Mereka memuji Dia. Semua orang memperhatikan Dia. Bahkan ketika Dia membaca kitab suci di rumah ibadah, seluruh mata orang tidak berkedip melihat Dia, mendengarkan Dia. Dan mereka membenarkan ajaran-ajaran Yesus. Dan heran akan kata-kata indah yang keluar dari mulutnya. Tetapi saudara-saudari, kalau kita membaca perikop ini sampai akhir, kita akan temukan misalnya pada ayat ke-30, dengan sangat jelas orang-orang yang tadinya kagum, yang matanya tidak berkedip melihat dan mendengarkan Yesus, justru mereka kemudian berbalik 180 derajat.
Mereka sangat marah dikatakan demikian. Mereka menghalau Yesus dan bahkan mereka membawanya ke tebing gunung untuk melemparkan dia. Ini pengalaman pujian, langsung diikuti setelah itu pengalaman ditolak, dicemooh. Yesus menjalani semuanya itu. Apa yang bisa kita pelajari saudara-saudari? Pertama, dipuji karena kata-kata indah yang kita ucapkan itu baik. Apalagi kalau kata-kata indah yang kita ucapkan lahir dari kedalaman rohani, lahir dari kesaksian hidup yang baik dan benar. Tetapi kata-kata indah tanpa praktek hidup yang baik itu akan menjadi sekedar hiasan kata. Itu hanya akan menjadi sekedar lip service. Itu hanya akan menjadi sekedar pemanis di telinga. Yang kedua, saudari-saudara, ini penting. Bahwa pengalaman-pengalaman kegagalan atau penolakan jangan sampai kita tolak. Ibaratnya kita tidak hanya menerima yang enak, pujian, rasa kagum, apalagi kalau menjadi populer, tapi juga menerima setiap pengalaman-pengalaman negatif, pengalaman-pengalaman pahit, seperti Yesus dicemooh, ditolak, difitnah, dihinakan, diludahi, dimahkotai duri, bahkan disalibkan. Tuhan Yesus memberi kita contoh, saudari-saudara, supaya kita tetap kuat, tetap tegar dalam segala situasi, terlebih saat-saat kita mengalami pengalaman luka, pengalaman pahit, pengalaman salib, pengalaman negatif. Kita bersyukur karena Yesus telah memberi kita teladan agung yang membuat kita mampu menjalani hidup ini dengan segala suka dukanya dalam semangat mengikuti Yesus dengan setia dan konsekuen. Dia yang mengatakan kepada kita, kalau kamu ingin menjadi murid-muridku, kamu harus menyangkal diri, berani memikul salib dan mengikuti Dia sendiri. Saudari-saudara, semoga hari ini dalam setiap aktivitas dan segala pelayanan kita, entah kita menemui pengalaman manis, pengalaman yang baik, yang membuat kita happy, yang membuat kita senang, kita selalu memuji Tuhan. Tapi juga kalau kita menemui pengalaman-pengalaman negatif, pengalaman-pengalaman pahit, pergumulan-pergumulan yang hebat, situasi atau kondisi yang tidak kita harapkan, kita berani seperti Yesus tetap tegar, tetap kuat menjalani dan tidak berputus asa. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami bersama dengan semua para pendengar-Mu terpesona akan sabda-Mu, akan kata-kata-Mu, akan pengajaran-Mu yang luar biasa. Moga-moga kami juga belajar untuk menerima seluruh pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman negatif, pengalaman-pengalaman salib. Dan kami tidak menjadi berputus asa, tapi tetap tegar dan kuat sebagaimana Engkau sendiri. Tetap melanjutkan karya misimu sampai akhir. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu Bapak Lukman yang telah Engkau panggil 10 tahun yang lalu. Engkau mengenal imannya, Engkau mengenal sembah baktinya selama hidup. Semoga dia, oleh karena iman, juga doa-doa dari keluarga dan kami semua, dia boleh menikmati damai abadi di surga, menjadi pendoa setia bagi keluarga,
Seolah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.